Setelah mendapatkan panggilan untuk memperbaiki kulkas Aqua 2 pintu yang tidak dingin lagi, korban KDRT yang ditinggal kabur sama oknum tukang servis sebelumnya. Dan tanpa berpikir panjang, kami langsung saja datang ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut, kami langsung saja menuju ke dapur, bukan untuk mengintip masakan dari konsumen, tapi untuk melakukan pengecekan pada kulkas tersebut. Setelah kami melakukan pengecekan, mulai dari ruang tamu sampai ke dapur, dan di sini kami menemukan kerusakan pada kompresor kulkas tersebut. Kompresor ini rusak disebabkan karena lilitan dari kompresor ini sudah terbakar. Karena sudah terjadi kesepakatan harga mengenai biaya untuk memperbaiki kulkas tersebut, dan kami langsung saja memutuskan untuk mengganti kompresornya. Supaya kulkasnya awet dan konsumen tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, di sini kami memutuskan untuk mengganti kompresornya dengan kompresor copotan yang diambil dari kulkas yang bermerek. Untuk kualitasnya dijamin lebih bagus karena menggunakan lilitan dari tembaga. Kalau kompresor kulkas terbaru itu kebanyakan lilitannya dari aluminium dan tidak akan bisa bertahan lama seperti kompresor copotan. Untuk melakukan pengelasan, karena ini pipa besi dengan tembaga, kita menggunakan campuran borak. Usahakan pengelasannya benar-benar matang seperti ini. Karena banyak yang kepo bagaimana cara kami melakukan flushing, di sini kami memflushing menggunakan gas LPG. Setelah kita menghidupkan kulkas, kita isikan LPG-nya antara 10 sampai dengan 20 PSI. Nah, setelah LPG-nya kita masukkan, ini kita tahan pada pipa kondensor, kemudian kita lepas. Intinya kita flushing kondensor ini sampai benar-benar bersih. Kalau flushing kondensor sudah selesai, kita lanjut untuk mengganti filternya dengan yang baru. Dan sekarang kita akan melakukan proses flushing pada evaporator, karena dijamin sudah banyak oli yang terjebak pada evapnya. Dan di bagian pipa balik, kita tahan menggunakan analyzer. Kemudian setelah kompresor dihidupkan, kita isikan LPG-nya seperti tadi antara 10 sampai dengan 20 PSI. Dan selanjutnya kita tahan atau kita tutup di bagian pipa balik. Kita tutup menggunakan analyzer biar tangan tidak capek. Untuk tekanan di analyzer, usahakan jangan lebih dari 100 PSI. Coba diperhatikan, itu banyak sekali oli yang keluar. Nah, oli inilah yang menghambat proses pendinginan pada kulkas tersebut. Jadi bagi saya selalu melakukan proses flushing baik pada evaporator ataupun pada kondensor, supaya kulkasnya bisa dingin secara maksimal. Setelah melakukan flushing pada evap, kita lanjut penyambungan pipa baliknya. Karena nggak mau dikatakan konsumen sebagai tukang abal-abalan, kami pinjam dulu mesin vakum tetangga. Karena tetangga lagi ikut demo, kami bawa dulu mesin vakumnya. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana cara memasukkan metil apabila kita menggunakan mesin vakum? Yang perlu diperhatikan, jangan sekali-sekali memasukkan metil pada ventil pengisian, karena itu bisa membahayakan kompresor. Nah, untuk metil kita isikan di sini seperti biasa. Untuk pengisiannya jangan lebih dari 1 garis. Nah, kita hidupkan mesin vakum. Kita buka kerannya warna merah. Dan kita buka juga kerannya warna biru. Coba diperhatikan untuk metil itu langsung disedot sama mesin vakum. Nah, kita tunggu dulu sampai metilnya habis. Nah, kalau metilnya sudah habis, kita matikan mesin vakumnya. Dan kita las kembali untuk kapiler pengisian metil. Nah, sekarang barulah kita memvakum yang sebenarnya setelah mesin vakum dihidupkan. Ini kita buka dulu keran manifold. Coba diperhatikan. Ini dua-dua keran manifold ini harus dalam keadaan terbuka. Kemudian pada jarumnya ini harus turun mentok di -30.
Ini akan saya vakum selama 10 menit. Setelah lama menunggu, akhirnya proses vakum selesai juga. Suara mesin vakum sudah kedengaran halus. Sebelum mematikan mesin vakum, kita tutup dulu kerannya warna merah. Di saat kita menutup kerannya warna merah, jarum yang di keran warna biru ini tidak boleh naik sama sekali. Nah, sekarang kita matikan mesin vakumnya. Setelah proses vakum selesai, kita lanjut untuk mengisikan freon dengan cara membuka keran freon pada kaleng. Nah, itu kedengaran suara freon sudah masuk. Dan coba diperhatikan pada jarum analizer. Ini jarumnya sudah mulai naik, itu menandakan freonnya sudah masuk. Untuk freon ini saya isikan dulu di kisaran 50 sampai dengan 60 psi supaya nantinya kita tidak terlalu banyak menambahkan freon di saat menghidupkan mesinnya. Biar tidak berlama-lama di rumah konsumen, saya langsung saja menghidupkan kulkasnya. Dikhawatirkan konsumennya bosan. Setelah saya colokkan kulkasnya, coba diperhatikan pada jarum analizer, itu ditandain dengan jarumnya turun. Nah, sebelum melakukan penambahan freon berikutnya, ini kita tunggu dulu sampai jarumnya berhenti untuk memastikan berapa tekanan sebenarnya. Ini tekanannya masih di bawah 10. Nah, kalau jarumnya sudah berhenti, kita buka keran analizer, kita isikan freonnya sedikit demi sedikit. Ini kita buka sampai 20 saja. Untuk tekanan freon R134 untuk 2 pintu sebenarnya sama saja. Ini saya akan isikan tekanannya di sekitaran 15 psi sambil mengikuti ampere. Nah, setelah cukup di 15 psi, ini kita tunggu dulu sebentar atau sekitaran 15 sampai setengah jam. Oke, setelah selesai mengopi, kita akan cek pada tekanan. Ini tekanannya sudah mulai turun hampir 10 psi. Kemudian di bagian filter ini sudah terasa hangat-hangat kuku. Dan nantinya kita akan melakukan penyegelan pada ventil pengisian. Nah, untuk memastikan sekarang coba kita cek pada bagian dalam. Kita cek saja pada evaporator. Nah, di sini kita lihat pada evaporatornya untuk saljunya atau bunga esnya sudah rata sampai ke akumulator. Kalau sudah rata seperti ini, berarti pengisian freon sudah selesai atau freonnya sudah cukup dan sudah dipastikan kulkasnya dingin seperti kulkas baru keluar dari pabrikan. Oke, itu saja di pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya.